Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ke-10 dengan judulnya kompilasi, penyajian, dan analisis data. Kompilasi data ini kita gunakan atau kita lakukan sebelum proses analisis. Kompilasi data ini bertujuan agar nanti pada saat proses analisis kita lebih mudah karena kita sudah mengkompil atau mengkelompokkan data-data yang kita peroleh. Misalkan, kita bisa mengkelompokkan data-data berdasarkan teknik pengambilan data. Misalkan kita kelompokkan, kita buat folderisasi data yang kita ambil dari observasi lapangan, data yang kita ambil dari kuesioner, data yang kita ambil dari wawancara. Untuk data yang kita ambil dari kuesioner maupun wawancara, itu juga harus pada saat kompilasi ini sudah kita input misalkan ke dalam data tabular atau kita masukkan Excel. Jadi tidak secara mentah masih dalam bentuk form kuesioner ataupun wawancara. Seperti itu. Kemudian kita bisa juga folderisasi data-data berdasarkan data-data tersebut akan digunakan untuk analisis apa. Misalkan kita ada folder namanya analisis kesesuaian penggunaan lahan. Nah, itu kita masukkan data-data tentang penggunaan lahan existing, kemudian data tentang rencana pola ruang. Nah, itu kita bisa masukkan sesuai dengan analisisnya. Data-data tersebut akan kita gunakan untuk analisis apa. Kemudian kompilasi itu sendiri adalah pengertiannya kegiatan penyusunan data sedemikian rupa agar mudah dibaca, mudah dilihat, kaitannya satu dengan yang lain dan lebih informatif. Jadi tidak lagi berupa data mentah, tapi istilahnya data yang sudah kita siapkan untuk proses analisis. Dan data tersebut kita kompilasi dapat sebagai atau dapat dalam bentuk peta, tabular, grafik, gambar, dan bagan. Kemudian untuk penyajian data itu sendiri, setelah data-data kita kumpulkan ya, mana yang dapat dari observasi, mana yang dapat dari instansi, kemudian kita sajikan data-data tersebut. Penyajiannya dapat menggunakan data statistik berupa baris kolom, kontingensi, atau distribusi frekuensi. Di modul sudah saya jelaskan apabila membuat tabel itu apa saja isi dari tabel tersebut. Kemudian penyajian data statistik itu sendiri dapat berupa bentuk diagram. Diagram contohnya adalah diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram pastel, diagram titik. Itu adalah contoh-contoh diagram. Kalau pengertian dari diagram batang itu yaitu penyajian data dalam gambar akan lebih menjelaskan lagi persoalan secara visual. Contohnya dari diagram batang adalah tren perubahan jumlah penduduk per tahun. Kalau contoh dari diagram garis itu adalah contohnya menunjukkan juga tren ya. Misalkan nilai dari penjualan atau tren dari angka kepadatan penduduk. Seperti itu. Kemudian kalau diagram lingkaran juga bisa kita buat persentasenya. Kemudian data spasial kita dapat wujudkan dalam bentuk peta. Peta tersebut tergantung kebutuhan. Ada peta yang bentuknya layout resmi yang dikeluarkan oleh instansi maupun peta dengan bentuk infografis. Kemudian selanjutnya proses analisis data. Analisis data itu adalah pekajian atau penyelidikan atau telaah untuk mengetahui kondisi permasalahannya. Dari analisis itu kita tidak hanya mendeskripsikan data yang ada dari hasil compile data tadi, tapi kita juga melakukan proses analisis dengan melihat kondisi existingnya seperti apa, kebijakan yang ada seperti apa, teorinya seperti apa, dan
kemudian kita tarik garis kesimpulannya atau benang merahnya seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari analisis. Jadi tidak hanya mendeskripsikan hasil dari compile data tadi, tapi juga ada teori, kebijakan, karakteristik existing, kondisi existing, dan sudut pandang kita seperti apa. Tahapannya sendiri adalah mengolah data, membaca keseluruhan data, kemudian deskripsi data, dan penulisan laporan. Mungkin untuk teknik analisis itu bisa berbagai macam ya, karena itu tergantung dari tema apa yang kita ambil, kemudian tujuan perencanaannya apa. Nah, itu menentukan teknik analisis dan proses analisis yang kita gunakan. Cukup sekian video untuk pertemuan ke-10. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.